Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Sugeng Listio Prabowo MPD, Bapak Ibu, para pejabat di lingkungan Yayan Fatahul Muluk Papua, ada Pak Taufik dan Pak Purnomo, serta teman di IAIN di LPM yang sangat saya banggakan semuanya. Alhamdulillah hari ini kita sesuai dengan schedule bisa melaksanakan kegiatan Zoom meeting kita dalam rangka tindak lanjut kegiatan konsultansi penerapan dan pengembangan EMOS 2021-001-2018 tentang manajemen pendidikan. Ini sebenarnya sudah diagenda lama dan alhamdulillah ternyata baru bisa hari ini karena Pak Prof. Sugeng ini sangat sibuk sekali dengan jadwal AL-nya dan kita juga menyempatkan untuk bisa saling berkoordinasi setelah semuanya bisa terselesaikan. Alhamdulillah hari ini kita bisa terjadwalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi sesuai dengan agenda yang sudah kita share di dalam undangan kita bahwa hari ini adalah tindak lanjut kita setelah kita mengadakan penjajakan tentang rencana konsultasi penerapan EMOS ya ISO di IAIN Fatahul Muluk Papua. Nah hari ini mungkin yang sebelumnya sudah kita berkomunikasi adalah saya dengan Pak Talabuddin, dengan Pak Prof. Sugeng beserta Pak Solihin di Jakarta, dan setelah hasil dari Jakarta itu kami sampaikan kepada Pak Rektor. Pak Rektor merespon baik dan kemudian Pak Rektor kemarin terakhir juga sudah sempat menyampaikan kepada Pak Taufik berkaitan dengan tindak lanjut selanjutnya yang terkait dengan bagaimana untuk persiapan pembiayaannya. Nah, mungkin dalam kesempatan ini secara lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh Pak Prof. Sugeng kepada kita semua. Mungkin kita mengetahui dulu ya sebenarnya apa sih yang akan kita lakukan dengan kegiatan konsultansi dan penerapan EMOS ISO di kampus kita ini ya, karena ini memang merupakan salah satu program yang kampus-kampus lain juga sudah berjalan dan sebagai salah satu dari kita bisa berkompetisi untuk mewujudkan lembaga yang unggul, lembaga yang bermutu adalah salah satunya adalah kita mengadopsi satu sistem yang sudah teruji sehingga kita akan memudahkan untuk implementasinya. Nanti mungkin Pak Talabuddin akan menyampaikan beberapa hal, tetapi karena beliau hari belum bikin, mungkin langsung aja kesempatan kita nanti berikan kepada Pak Prof. Sugeng bisa memberikan pemahaman dulu kepada kita semua tentang bagaimana kita akan melakukan program konsultasi tentang ISO ini. Sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Semoga rangkaian kegiatan kita pada malam hari ini sampai nanti dengan selesainya bisa berjalan dengan lancar. Kita meniatkan ya untuk kebaikan kita semua. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, setelah kita membaca basmalah dan Fatihah, kita lanjut saja langsung ke penyampaian dari Pak Talabuddin. Belum bisa buka videonya ya ini. Oh ini sudah mulai bisa halo, ini. Halo. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Marek. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sugeng. Gimana, apa kabar? Baik, baik. Ya. Masih belum ada gambar ya? Alhamdulillah. Oh, oke. Nah, udah. Nah. Oke. Akhirnya pakai handphone. Katanya kesulitan di laptop. Oke, baik. Kalau begitu Pak Warek, Sini hujan. Warek 1, Pak Dr. Talabuddin bergabung bersama kita. Mungkin sebelum waktunya kita sampaikan ke Pak Prof. Sugeng. Dipersilahkan Pak Warek 1, Pak Dr. Talabuddin untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan agenda kita. Dipersilahkan Pak Warek 1. Tidak jelas ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, syukur pada kesempatan ini kita jumpa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Apa kabar Pak Sugeng? Sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Apa kabar Prof? Sehat? Sehat Pak Marek. Sehat, alhamdulillah. Apa Pak Pur? Waduh, Pak Pur itu cincinnya jelas lagi. itu yang mau dilihatkan itu. Oke. Jadi baik, pada kesempatan ini atas nama Rektor menyampaikan terima kasih atas kesediaan Prof. Sugeng untuk kemudian sama-sama dengan kami dalam rangka untuk melaksanakan Zoom pada malam hari ini. Halo? Halo? Halo, halo. Lanjut. Halo? Oh, Masya Allah. Lanjut Pak Warek. Lanjut. Halo, Suaranya halo. kedengaran bagus kok, lanjut. Siap. Nah, izin Pak Sugeng, Prof, kami laporkan bahwa dari hasil pertemuan sebelumnya dan tindak lanjut dari hasil pertemuan sebelumnya dan malam ini adalah bagian daripada komitmen lembaga dalam hari ini Rektor untuk kemudian bisa dalam tahun ini kita bisa melakukan penataan manajemen kita melalui ISO yang dimaksud. Rektor saya berharap agar supaya kegiatan ini bisa berjalan dalam tahun ini, awal-awal tahun ini. Kami juga berterima kasih kepada teman-teman perencanaan dalam hal ini Pak Kabak. Terima kasih Pak Kabak dengan Pak Kasubag yang hadir pada kesempatan ini memberikan respon yang cukup dalam rangka untuk bisa mensukseskan kegiatan ini. Saya pikir itu Pak Sugeng. Kembali Ibu Siti, silakan untuk kemudian bisa secara detail, secara transparan kita dengar sama-sama dari Pak Doktor, Pak Prof untuk memberikan penjelasan kepada kita bersama. Silakan Pak Ibu Siti. Halo? Halo. Halo? Jelas Oke, Pak Warek. terima kasih Pak Warek 1 yang sudah Masya memberi Allah, pengantar Masya Allah. pembukaan. Ya, udah. Ibu Siti lanjut aja sudah, kurang jelas. Untuk selanjutnya, Kurang jelas. suara saya bisa didengar kan? Bisa Bu. Oke. Ya. Mantap. Jadi terima kasih kepada Pak Warek 1 yang sudah memberikan pengantar. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Prof. Sugeng dengan hormat mohon untuk memberikan penjelasan dulu kepada kami semua karena yang bergabung pada hari ini adalah kami teman-teman di LPM yang sebelumnya tidak mengikuti ya bagaimana kronologinya untuk persiapan kegiatan konsultasi ini. Kemudian ada Pak Taufik di bagian perencanaan yang nanti akan banyak berkecimpung berkaitan dengan bagaimana penataan model kontraktual dari program ini sesuai dengan kebutuhan finansial yang nanti dibutuhkan. Dan Pak Purnomo sebagai PPK di kampus tentunya juga nanti akan banyak memberikan peran di dalam keberhasilan program ini untuk kita laksanakan bersama. Mohon kesediaannya Pak Prof. Sugeng. Silakan Pak Prof. Terima kasih Bu Rahma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru jelas nih. Jelas ya, Pak Warek? Alhamdulillah baru dapat ini. Oke. Pak Warek yang saya hormati, Pak Taufik, yang saya hormati Pak Pur, yang dulu sering sama-sama karena bersama pasukan perencanaan dulu ya. FGD perencanaan keliling Indonesia itu selalu ada Pak Pur juga, Bu Rahma, Bapak Ibu-ibu anggota LPM yang saya hormati. Saya
kan harus ini ya menggambarkan bagaimana sekarang pentingnya sistem manajemen itu di dalam proses pengelolaan perguruan tinggi, karena sepanjang pengetahuan saya keliling dari perguruan tinggi satu ke perguruan tinggi lain, baik itu swasta atau negeri, itu rata-rata kalau perguruan tinggi tidak punya sistem manajemen itu yang baik, itu juga kinerjanya terlihat juga tidak baik gitu. Jadi ada korelasi ya antara perguruan tinggi yang baik dengan sistem manajemen mutunya gitu. Nah, sistem manajemen mutu ini gampang-gampang susah membangunnya. Kalau ada LPM mampu membangun sistem sendiri, sistem penjaminan mutu sendiri, kadang tidak bisa diimplementasikan dengan baik, gitu. Karena orang agak kesulitan kalau kemudian menggunakan sistem itu tidak sama dengan sistem yang ada di tempat lain. Nah, oleh karena itu kemudian ada satu sistem manajemen yang diterapkan secara internasional dan terbukti mampu mendongkrak atau mampu mendorong kinerja perguruan tinggi, dan saat ini hampir semua perguruan tinggi yang bagus itu mengimplementasikan sistem manajemen mutu itu gitu. Walaupun ada yang menggunakan merek ISO atau tidak ya, atau bahkan sudah melewati, sehingga mereka tidak lagi menggunakan sistem ISO karena sudah lebih tinggi dari sistem itu. Tapi dulunya dia pasti pernah mengimplementasikan sistem manajemen mutu itu gitu. Katakanlah seperti perguruan tinggi PTN besar-besar ya, atau apakah itu UI atau itu Gajah Mada atau IPB, itu pernah mengimplementasikan ISO, tapi sekarang karena sistemnya sudah lebih bagus dari ISO itu, maka mereka tidak lagi menggunakan ISO sebagai sebagai merek ya, tetapi pada dasarnya sistemnya masih menggunakan itu. Bahkan Universitas Airlangga juga masih menggunakan ISO. Kalau UIN, hampir semua UIN yang pertama, 6 UIN pertama itu semuanya ISO, yaitu UIN Jakarta, UIN Malang, UIN Jogja, UIN Bandung, UIN Makassar, sama UIN Riau, itu semuanya menggunakan sistem manajemen mutu ISO sampai sekarang. Bahkan mungkin di antara itu UIN Malang, UIN Jakarta itu pendahulu di dalam ISO, yaitu sejak tahun 2008 sampai sekarang. Waktu itu versinya masih versi 2000, kemudian bergeser ISO versi 2008 yang lebih banyak menekankan pada dokumen. Jadi SOP, kemudian prosedur mutu itu sangat banyak, karena hampir semua pekerjaan mereka menuntut SOP. Nah, kemudian kita bergeser ke ISO baru yang lebih menekankan pada sustainability ya, atau keberlanjutan. Artinya bahwa sekarang itu banyak lembaga yang bisa memproduksi produk bagus, tapi tidak selalu bisa sustainable. Misalnya Nokia katakanlah memproduksi handphone Nokia yang kemudian tidak sustainable, BlackBerry juga demikian. Bahkan koran, tabloid, semuanya itu kan sekarang habis. Mereka bergeser semuanya ke arah produk-produk yang berbasis digital gitu. Koran sendiri, orang baca koran sudah nggak ada, tabloid juga gitu, orang membaca tabloid juga sudah nggak ada. Artinya bahwa produk bagus tidak selalu sustainable. Sustainability inilah yang menjadi tekanan pada ISO yang baru ini. Apakah IAIN Jayapura bisa menjamin bahwa 10, 15, 20 tahun yang akan datang masih sustainability-nya masih terjaga? Nah, ini akan bisa bagus jika ini dinyatakan diatur sejak awal gitu. Nah, ISO menyediakan proses pengaturan bagaimana kita menjaga sustainability ini. Nah, ini yang menjadikan saya terpikir kenapa Jayapura tidak mengimplementasikan ini untuk mendorong sistem manajemen mutunya gitu. Sehingga kemudian
IAIN Jayapura bisa menata ke dalam, menata sistem manajemen mutunya. Kalau di badan akreditasi disebut tata kelola tata pamongnya ya, tata pamong tata kelolanya itu, kemudian menjaga agar supaya sistem manajemen mutu itu berjalan terencana. Jadi PPE-PP-nya itu tergambarkan gitu, bagaimana sebuah proses direncanakan, bagaimana proses dikerjakan, bagaimana pekerjaan dievaluasi, bagaimana hasil evaluasi dijadikan dasar pengembangan. Selama ini kan kita seringkali tidak bisa menggunakan data sebagai basis dari pengambilan keputusan. Kalau saya selalu lihat gitu, Bapak Ibu Kaprodi, Bapak Ibu Dekan, itu kalau ditanya apa yang terjadi di kelas, apa yang terjadi dengan dosen-dosen mengajar di kelas, itu seringkali tidak ada jawaban. Karena aliran data dari tempat kejadian, dari tempat peristiwa ke arah pimpinan menjadi sebuah sistem informasi yang kemudian dijadikan dasar mengambil keputusan ini tidak tergambar atau tidak terbangun sistemnya, sehingga kemudian para pengambil keputusan itu tidak lagi mengambil keputusan berdasarkan data, tetapi mengambil keputusan berdasarkan pada prasangkanya gitu atau persepsinya, tergantung kemudian siapa yang menjadi pembisik di dalam proses pengambilan keputusan. Nah, di dalam sistem manajemen mutu yang maju, yang baik, itu pembisiknya adalah data. Nah, oleh karena itu kita harus mampu membangun sistem manajemen mutu itu yang pada akhirnya dampaknya adalah mampu memberikan sistem manajemen untuk pengambilan keputusan para pimpinan agar apa yang terjadi di dalam yang terjadi di internal manajemen atau apa yang terjadi bagian eksternal, bagian luar yang berpengaruh terhadap IAIN Jayapura itu diidentifikasi sejak awal. Gitu. Nah, sistem manajemen mutu ini paling dikenal di dunia. Kalau kita akan beroperasi atau bekerja di bantuan-bantuan dunia ya, misalnya PHLN seperti UIN Malang kan ada PHLN dulu dari IDB, kemudian IDB kehabisan uang sehingga kemudian bergeser ke Saudi Fund Development. Nah, ini mereka selalu menanyakan sistem manajemen mutu yang mereka kenal. Kalau mereka ditanya tentang akreditasi gitu, mereka tidak tahu akreditasi Ban PT itu seberapa tidak bisa disebut sebagai bagian dari sistem manajemen mutu yang dikenal di dunia gitu. Tetapi kalau mereka gambarkan bahwa UIN Malang menggunakan ISO gitu, ya, itu atau IAIN Jayapura sudah ISO, itu akan mereka kenal, oh sistem manajemen mutu itu digunakan juga di IAIN Jayapura. Jadi kita perlu sistem manajemen mutu yang dikenal oleh dunia yang terkait dengan pengelolaan organisasi kita, karena itu akan menjadi nilai tambah bagi kita yang akan berkaitan dengan internasional. Di dalam sendiri, di lingkungan internal sendiri, itu sistem manajemen mutu ini membelajarkan kita terhadap banyak hal gitu. Membelajarkan kita misalnya terkait dengan bagaimana kita peduli akan rencana, peduli akan perencanaan ya. Bagaimana kita selalu bekerja terencana, bagaimana kita selalu memiliki kemampuan untuk membuat rencana menjadi instrumen-instrumen pengukur, sehingga kita sudah terbiasa gitu dengan pengukuran, dengan evaluasi, dengan monitoring, dengan taat asas, gitu. Kita sudah terbiasa begitu gitu, sehingga kemudian kita bisa membuat tahapan-tahapan dari proses pengembangan itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, ini yang kemudian ingin kami tularkan ya, ingin kami bibitkan di IAIN Jayapura gitu. Bagaimana IAIN Jayapura bisa mengimplementasikan satu sistem manajemen mutu sehingga
nanti antara Bu Rahma, antara SPI, kemudian antara dekan, ini ada satu sistem manajemen mutu yang disepakati bersama, sehingga kemudian itu menjadi sistem early warning ya, atau early warning system, atau sistem peringatan dini terhadap kualitas yang ada di IAIN Japura gitu. Kalau misalnya ada dosen atau ada sistem manajemen yang mungkin tidak berperilaku sebagai sebuah standar, maka kemudian apa yang harus dilakukan? Nah, ini bisa dideteksi kalau kita menggunakan sistem manajemen mutu yang bagus. Nah, kami berencana bahwa ada sistem pendampingan yang kita gunakan untuk membibitkan sistem manajemen mutu ini. Nah, pendampingan itu tentu tidak serta-merta, artinya begini, pendampingan selesai, kemudian kinerja manajemen IAIN Jayapura langsung berubah total. Nah, saya kira tidak harus tidak begitu gitu. Jadi kita akan membelajarkan diri selama beberapa tahun memulai sistem manajemen mutu ini, sehingga kemudian Bapak Ibu sudah menggunakan sistem manajemen mutu yang baku, gitu. Sistem manajemen mutu yang diakui oleh banyak negara. Nah, kemudian yang kedua, sistem manajemen mutu ini kami bantu dengan teknologi, sehingga kemudian akan menghasilkan sebuah software yang kita sebut ESPMI ya, atau AISO, di mana data-data dari hasil audit internal, data-data dari audit, survei, data dari Monep itu bisa masuk ke sistem, dan itu mengalir ke para pimpinan untuk pengambilan keputusan gitu. Sehingga kemudian kami gambarkan di dalam proposal itu ada dua kontraktual. Yang pertama kontraktual pendampingan, yang itu masing-masing saya buat di bawah harga 100 karena penunjukan langsung ya, untuk bisa tidak pakai ribet, karena kalau harus menggunakan sistem beauty contest, ya kami siap, cuman biasanya ada keribetan di sisi penyelenggaraan belanjanya gitu, sehingga kami gunakan sistem itu. Sehingga kami akan menghasilkan dua hal. Yang satu adalah berbagai dokumen ya, mungkin itu dokumen yang sangat banyak, mulai dari diagnostic assessment dokumen ya, kemudian risk management atau manajemen risiko, atau risk register, atau daftar risiko dari masing-masing bagian, kemudian dokumen kompetensi dari masing-masing bagian itu, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan kebijakan mutu, manual mutu, sasaran mutu, sampai dengan SOP untuk bisa diimplementasikan, bisa dijadikan dasar implementasi di IAIN Jayapura. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan sistem informasi manajemen tadi. Kita akan menghasilkan sebuah software yang mana para auditor jika melakukan audit, kemudian hasil auditnya di-entry, kemudian menjadi sebuah informasi yang terkirim ke para pimpinan. Nah, sementara ini kalau audit kan setelah hasil auditnya selesai terus tidak direkod kan, biasanya tidak direkam, atau bahkan para auditor malasan merekam, atau mungkin merekamnya kemudian tidak sesuai lagi dengan hasil auditnya, sehingga kemudian informasinya juga tidak sebagus apa yang ada di hasil audit itu gitu. Nah, ini kira-kira yang kita gambarkan. Mungkin kita akan bekerja di sana selama kurun waktu sekitar 6-8 bulan ya. Lihat ininya, lihat kecepatan Bapak Ibu di dalam bekerja sama dengan kami untuk dokumen gitu. Misalnya karena dokumen sasaran mutu kan tidak bisa dibuatkan, harus dibuat sendiri oleh para
para unit, para kepala unit, misalnya katakanlah apa yang akan dilakukan oleh perencanaan sampai dengan tahun 2021 akhir. Nah, ini kita sebut sasaran mutu. Itu nanti kita audit ketercapaiannya gitu. Ketercapaian dari sasaran mutu itu. Mungkin sasaran mutu nantinya bisa menjadi kontrak antara rektor dengan para unit gitu. Sehingga rapotnya para unit di perguruan tinggi adalah ketercapaian dari sasaran-sasaran kualitas itu gitu. Atau mungkin kita akan membuat ini sasaran-sasaran inovasi ya pada setiap unit. Misalnya lembaga penjaminan mutu, apa inovasinya di tahun 2021. Nah, inovasi inilah yang akan kita audit gitu. Nanti tahun 2000, katakanlah di tahun 2022, inovasi apa lagi yang akan diterapkan oleh penjaminan mutu, oleh perencanaan, oleh keuangan, oleh fakultas pendidikan, oleh perpustakaan. Jadi setiap unit harus memiliki inovasi yang kemudian itu kita jadikan pijakan sebagai dasar pengembangan dari IAIN Jayapura gitu. Karena saya yakin sebentar lagi IAIN Jayapura pasti menjadi UIN gitu. Karena letaknya di provinsi dan secara politis memang Kementerian Agama akan menjadikan kampus-kampus yang ada di provinsi menjadi universitas gitu. Dan tentu ini pasti akan berkembang lebih cepat lagi karena ilmu-ilmu akan masuk semua ke sana, apakah ilmu agama, apakah ilmu sosial humaniora, apakah rumpun ilmu sains murni, apakah ilmu engineering, bahkan ilmu-ilmu kesehatan dan kedokteran masuk ke Universitas Islam di Jayapura gitu. Nah, ini tidak lama bagi perkiraan saya tidak lama karena ini adalah dorongan politis gitu. Ini adalah dorongan yang mau tidak mau menjadi concern pemerintah siapapun untuk mendorong sekolah tinggi atau institut agama Islam menjadi universitas karena satu-satunya cara salah satu cara untuk bisa mengambil bakat Islam di Indonesia gitu dengan memberi banyak hal terhadap pendidikan agama Islam. Bahkan di Jawa sekolah-sekolah tinggi yang dulunya kecil yang ada di kabupaten sekarang sudah menjadi UIN seperti UIN Tulungagung akan menjadi UIN. Itu kan Tulungagung kan kota kecil, kotanya Bu Rahma itu. Kota kecil sekarang mau punya universitas gitu. Bahkan kota-kota yang lain misalnya di Sumatera itu juga beberapa sudah punya universitas. Nah, ini apalagi kalau kota itu seperti Jayapura ya, seperti Jayapura yang merupakan ibu kota provinsi. Saya kira sebentar lagi tidak akan menjadi itu dan itu akan sangat repot ketika seperti yang kami alami tahun 2006 ketika Sains Malang menjadi universitas gitu. Sistem tidak terbangun. Untung saja ada kepemimpinan yang kuat ya. Ada sosok Prof. Imam yang sangat kuat sehingga terbantu oleh kemampuan dari pemimpin yang kuat itu. Tapi kalau tidak maka kita harus menggunakan sistem yang bagus gitu. Dan sistem saya kira lebih stabil dibanding kemampuan orang per orang itu. Nah, ini saya kira Bu Rahma dasar dari kami agar supaya kita nantinya bisa insya Allah bisa bekerja sama membangun sistem manajemen yang ada di Jayapura karena gini, sistem manajemen itu kalau di badan akreditasi ya, semuanya paling ada 2-3 pertanyaan. Tapi tata kelola tata pamong itu sampai lebih dari 10 pertanyaan gitu. 10 ukuran yang terkait dengan tata kelola dan tata pamong. Nah, ini menggambarkan betapa pentingnya sistem manajemen itu gitu. Kalau mungkin terkait dengan sarana prasarana katakanlah hanya ada mungkin sarana prasarana keuangan informasi itu
kira-kira hanya 5 pertanyaan gitu. Tapi begitu sistem tata kelola tata pamong, mulai dari bagaimana pemimpin membangun membangun good university governance dengan 5 pilar yang membuat iklim perguruan tinggi menjadi nyaman itu ya, yaitu pemimpin yang kredibel, pemimpin yang akuntabel, pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang yang transparan, pemimpin yang adil. Nah, 5 ini itu bagian dari kepemimpinan gitu. Itu bisa dilakukan kalau sistem penjaminan mutunya hidup. Kalau sistem penjaminan mutunya tidak hidup, pasti orang dibilang, ini kok tiba-tiba begini dari mana? Artinya akuntabilitasnya tidak lagi terjaga gitu. Transparansinya tidak lagi terjaga karena kita tidak pernah memiliki patokan keberhasilan, kok tiba-tiba disebut berhasil gitu. Kalau sistem penjaminan mutu kan jelas, yang disebut berhasil ukurannya seperti ini. Nah, maka kemudian ukuran seperti itulah digambarkan sebagai sebuah keberhasilan. Bukan tiba-tiba orang ini disebut berhasil, ini berhasilnya dari mana dulu gitu. Nah, penjaminan mutu memiliki ukuran itu. Nah, itulah yang bisa saya gambarkan terkait dengan perencanaan yang yang kemarin kami usulkan dengan sistem kontraktual itu juga kami sudah minta bantuan teman-teman di perencanaan UIN Malang untuk membuatkan RAB seperti itu gitu, termasuk tornya, sehingga itu juga sudah mereka ketahui tentang bagaimana model kontraktual, akunnya dan seterusnya gitu. Saya sendiri kurang tahu gitu, tetapi kami punya banyak teman yang ada di perencanaan yang bisa membuat itu. Tapi kalau itu tidak sesuai, misalnya bagaimana yang nanti sistemnya kita buat, nanti saya akan konsultasikan ke teman-teman sini untuk bisa membantu Pak Taufik, membantu Pak Pur untuk bisa membuat proses menjadi lebih cepat. Terima kasih Bu Rahmat, saya kira itu. Ya, terima kasih Pak Prof. Sugeng yang sudah memaparkan kepada kita semua bagaimana penting sistem manajemen mutu itu yang memang sekiranya ada di kampus kita gitu ya. Karena mau tidak mau bagaimana sistem penjaminan mutu itu bisa berlangsung kalau kita meraba-raba, kita mencari-cari pola itu memang masih kesulitan gitu loh. Jadi inilah yang melatar belakangi kami di Lembaga Penjaminan Mutu untuk akhirnya bagaimana kita berusaha untuk menerapkan satu sistem yang memang itu sudah punya ukuran, sudah teruji sehingga kita tinggal mengikutinya saja. Nah, dengan pendampingan dan konsultasi yang nanti akan kita ikuti di agenda ini akan memudahkan kepada kita dan tadi kita sudah dengarkan bersama bahwa pada saat nanti di kegiatan akreditasi ini sudah terintegrasi gitu loh, sehingga kita akan memudahkan dalam rangka bagaimana penataan akuntabilitas untuk mendapatkan pengakuan publik atau kita bisa menyebutnya penjaminan mutu eksternalnya berarti sudah otomatis akan terjaga gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu yang kita bisa cermati bersama gitu ya. Jadi pentingnya sistem manajemen mutu ini saya kira bagi kampus kita sudah tidak ada alasan lain untuk kita menunda gitu ya, apalagi Pak Rektor juga sudah memberikan dukungan kepada kita semua. Nah, hari ini sekiranya nanti mungkin yang perlu kita persiapkan lagi adalah bersama dengan Pak Taufik yang di perencanaan mungkin akan berdiskusi dengan Pak Prof. Sugeng bagaimana berkaitan dengan tindak lanjut terkait kontraktualnya yang berkaitan dengan agenda persiapan di rancangan penyusunan biayanya. Nah, mungkin Pak Taufik, Pak Pur, saya juga tidak banyak tahu gitu ya untuk bagaimana nanti memudahkan kita di dalam proses pelaksanaan atau implementasinya itu berkaitan dengan konsep kontraktual yang tadi Pak Sugeng sudah sampaikan dan ada teman-teman timnya nanti akan juga membantu. Mungkin Pak Taufik, Pak Pur bisa berdiskusi gitu ya dengan Pak Prof. Sugeng dan nanti kami tinggal mengikutinya gitu. Saya kira mungkin itu nggih Pak Prof ya yang bisa kita ini hari ini dengan Pak Taufik dan Pak Pur di bagian perencanaan ini. Monggo Ya, silakan Pak Taufik.
binaragawannya perencanaan. Ya. Belum masuk, Pak Pak Taufik? Fik. Halo Pak Fik. Atau Pak Pur duluan? Sebentar. Pak Fik? Pak Fik unmute. Ya, oke Pak Fik sudah. Ya, oke lanjut. Dengarkan suara saya? Ya, Udah. oke Udah, sudah. Pak Taufik. Masuk. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik. Ya, ya Assalamualaikum Pak. Saya udah baca ini Pak untuk yang tornya ya. Iya. Saya udah pelajari. Terus untuk mungkin kalau dari saya mungkin bagaimana supaya saya bisa mengimplementasikannya ke dalam DIPA, khususnya karena itu di bagian ranah perencanaan Pak ya. Di sini kalau yang saya lihat kemarin sempat saya bertanya dengan Ibu Siti Rahma yang nilai yang diberikan terkait terapi itu yang senilai 196.200.000 rupiah Pak ya. Iya. Nah di sini setelah saya pelajari itu dia menggunakan akun belanja penyediaan barang dan jasa lainnya, belanja penyediaan barang dan jasa BLU lainnya, ya kan? Sedangkan kami di IAIN ini masih belum BLU. Iya, sedangkan kami di IAIN masih belum BLU, ya kan? Nah mungkin itu yang pertama ya Pak ya. Nah terus yang kedua terkait dengan item di sini kan ada pengembangan dokumentasi 9 dokumen nilainya 10 juta ya kan. Nah terus yang kedua pengembangan sistem informasi manajemen mutu berbasis EOMS ISO 21001 ya. Itu 3 kegiatan. Nah mungkin di situ yang saya ingin tanyakan kegiatannya itu dalam bentuk apa Pak ya? Mungkin itu saja dari saya. Iya. Kegiatannya dalam bentuk perancangan, Pak Taufik, perancangan, kemudian sosialisasi atau pelatihan. Yang ketiga, implementasi dari dari software itu nanti. Itu menghasilkan software nanti yang kedua itu. Jadi kita melakukan perancangan dulu, perancangan dari sistem ke dalam bentuk arsitektur untuk sistem informasi. Setelah itu kita buat, kita sosialisasikan, kita cobakan. Setelah itu baru kemudian itu bisa berkali-kali Pak Taufik. Karena masing-masing orang kan bisa nanti kan bisa harus, misalnya kita akan gabung dengan standarnya BAN PT. Jadi ada standarnya ISO yang kita gabung dengan standar BAN PT. Nah ini auditor harus mencoba gitu, memasukkan data dan kemudian menghasilkan sistem informasi. Apa hasil sistem informasi yang dihasilkan nanti? Nah ketiga baru kita, kalau sudah cocok semuanya dan itu sudah sesuai, kemudian baru kita kita implementasikan. Nah proses implementasi ini juga memerlukan beberapa kegiatan di dalamnya. Itu 3 yang ada di itu. Kalau yang pendampingan itu ada 6 tahap, tapi produknya ya sekitar 9 dokumen itu produknya. Tapi tahapannya bisa sekitar tahapannya mungkin sekitar 9 juga, 9 tahap kegiatan. Jadi mulai diagnostic assessment, kemudian executive briefing, kemudian pembuatan dokumen tentang ini ANJAP ya, analisis jabatan, analisis kompetensi,
kemudian masuk ke pembuatan sasaran mutu, kebijakan manual mutu, kebijakan mutu, sasaran mutu, kemudian masuk ke pelatihan lagi, pelatihan ISO 21001 untuk semua wilayah yang akan diimplementasikan, kemudian pembuatan SOP, kemudian pembuatan risk management ya, atau identifikasi resiko pada setiap unit, masuk kemudian ke arah pelatihan audit internal. Nah, pelatihan audit internal kemudian siap untuk sertifikasi. Jadi ada 9 tahap juga. Nah, 9 tahap itu menghasilkan sekitar 9 dokumen itu. Sehingga ya mungkin biaya terbesar di situ adalah di transportasi ya. Karena istimewanya adalah di Jayapura gitu, istimewanya. Ya moga-moga tidak ada hal istimewa sehingga bisa memicu kenaikan tiket pesawat. Itu yang kami khawatirkan hanya di situ. Kadang-kadang tiket itu kan bisa 2 kali lipat dari ini. Tapi lepas dari itu kegiatan kita itu. Nanti apapun yang terjadi kita pasti akan lakukan sebagaimana 9 tahap itu. Apakah tiket menjadi mahal atau tiket makin murah atau tiket standar ya tetap harus kita lakukan. Ini tahapan yang kami lakukan. Nah, sepanjang itu ketika sudah masuk ke arah pelatihan audit internal itu, kita mulai rancang sistem audit tadi itu. EOMS-nya kita mulai rancang gitu. Oh, iya. Nah, itu Pak Taufik, saya kira. Oh, jadi Pak yang halo, ya Pak? Iya Pak. Iya Pak Taufik, masuk. Ya, jadi yang pengembangan dokumen itu yang 9 dokumen, berarti kan rinciannya di dalamnya ada perjanjian juga Pak ya berarti ya? Iya, sudah ada perjalanan dinas. Cuman yang tidak ada konsumsi ketika di sana ya. Konsumsi untuk peserta, konsumsi untuk ini ya itu mestinya anggaran LPM. Tapi transport. Oh iya, soalnya nanti kan berarti yang 9 dokumen nanti soalnya kan gini Pak, kalau terkait di DIPA, kalau misalkan kita nggak detail, itu biasanya akan ada pertanyaan ya kan Pak dari apa nih, dari Irjen maupun dari Pendis ya kan. Nah, karena kan yang saat ini aja kan kita masih ada beberapa kegiatan yang diblokir. Nah, untuk antisipasi itu makanya kan mungkin saya perlu maksudnya mengetahui untuk rinciannya ya. Seperti yang tadi Bapak sampaikan, mungkin terkait dengan pengembangan dokumen kan terdiri dari ada perjadin ya kan, mungkin di situ mungkin ada belanja bahan juga Pak ya, salah satunya. Iya. Atau mungkin ada item-item lain. Terus yang itu yang mungkin saya ingin apa nih lebih apa nih supaya nanti kita bisa breakdown lagi Pak yang angka yang 10 juta per ininya Pak ya. Nah, terus yang kayak pengembangan sistem informasi berarti dia outputnya nanti dia dalam bentuk aplikasi Pak ya. Berarti dia 3 aplikasi gitu nanti ya. Satu aplikasi Pak, satu aplikasi. Oh, satu aplikasi yang terintegrasi ya. Tidak aplikasi sendiri-sendiri gitu kalau ini cuma ini kegiatan berarti satuannya nih kegiatan apa nih kegiatan untuk mengarah untuk pembuatan aplikasi itu gitu Pak maksudnya? Ya, makanya itu belanja jasa lainnya. Sebetulnya belanja jasa lainnya itu bisa sampai 200 juta tanpa lelang. Iya. Penunjukan langsung itu. Tapi kalau pendampingan saya rinci seperti itu Pak Taufik nanti jadi itu swakelola gitu. Biasanya kalau kontraktual nanti pakai nanti mungkin di dalam laporannya aja yang ada item itunya Pak ya. Ya, kalau di dalam laporan ada, nanti di tengah jalan biasanya kita akan diminta untuk ini. Tetapi untuk DIPA tidak ini karena kontraktual. Iya, paling nanti akunnya aja mungkin nanti saya akan perbaikin kalau akun ini dia untuk jasa BLU jadi. Iya. Karena akunnya RM sama akunnya BLU berbeda. Iya. Kalau di apa nih di Win Malang sudah maksudnya apa nih melakukan ini terakhir tahun berapa ya untuk yang kegiatan ini?
Kemarin ada Pak. Kemarin ada ya. Atau mungkin Ya. nanti saya bisa komunikasi dengan perencana sana kan, Mas Bani ya di sana? Ya, tapi saya tidak sama Mas Bani, mungkin dengan Bu Ita yang cocok. Oh iya iya, nanti coba saya komunikasi dulu, terkait ini. Bu Ita dulu perencanaannya Makassar, sekarang pindah ke Malang. Oh iya iya Nah, iya. itu Pak Pur kenal Pak Pur. Siap, Iya, siap. Bapak kenal tuh. Bro. Kecil lincah. Iya. Iya. Ya mungkin dari saya itu aja sementara Pak ya. Iya. Mungkin Nanti ada tambahan dari kalau Pak Pur. tidak jelas bisa ini ya, bisa ke Bu Ita. Nanti saya mintakan Bu Ita untuk membuat sebagaimana Pak. Sekarang Bu Ita di UPBJJ apa ya? UKPBJ. Unit Pengadaan Belanja Barang dan Jasa, UPBBJ. UKPBJ. UKPBJ Pak. Iya. UKPBJ. Beliau sekarang di Ketua UKPBJ. Yang ngurusin belanja PHLN itu yang sampai berapa itu? 550 M ya. Nah, itu saya kira Pak Taufik. Nanti terima kasih Pak Taufik. Apa yang diperlukan Pak Taufik, nanti kami Pak Taufik bisa akses langsung ke saya. Pak. Karena mungkin saya lebih paham sedikit daripada Bu Rohma kalau terkait dengan keuangan itu, karena Bu Rohma belum pernah lihat. Iya. Iya Pak, iya. Sudah berteman Nanti saya dengan Pak Haji Musa soalnya ya. Warek dua yang gitu. Ya, Pak Warek iya, ya. Pak. Pak Warek dua kan sakti, orang sakti. Itu Pak, kata Pak Tulabudin. Halo. Ya, Pak Halo. Pur. Bu. Ya, Pak Pur mau menyambung, tapi saya mungkin menyela sedikit untuk Pak Prof juga nggih. Nggih. Nggih, yang dikirim kemarin itu yang proposal yang dari Dekra yang berkaitan dengan kegiatan pendampingannya untuk kegiatan pengembangan dokumentasinya dan pengembangan sistem. Kalau tidak salah kemarin Pak Prof menyampaikan masih ada satu lagi yang paketannya. Yang badan sertifikasi ya. Nah, maksud saya jangan sampai nanti saya menyampaikan ke bagian perencanaan hanya ini, sementara harusnya dalam satu paket di programnya EMOS itu masih ada lagi. Itu dari maksud saya. Iya Pak Taufik, lupa. Jadi masih ada sertifikasi dari Badan Australia, kan nanti sertifikasi kita itu dilakukan oleh badan sertifikasi yang beroperasi di dunia. Rata-rata satu di Indonesia, satu di negara lain. Nah, kita ngambil satu Indonesia, satu Australia. Ada juga satu Indonesia, satu Inggris, satu Indonesia, satu Jerman ada. Tapi yang kita ambil Jasan. Jasan itu Australia, New Zealand. Gitu. Nah, itu dia ada proposal sendiri, ya, mungkin harganya sekitar 50-an. Yang mahal adalah registrasinya agar supaya IAIN Jayapura masuk di registrasi di 126 negara. Itu yang komponen yang paling tinggi di antara 50 jutaan itu. 50 jutaan ini. Itu tapi yang pertama, yang kedua, yang ketiga ya nggak sampai, mungkin sekitar 15 jutaan untuk audit kedua. Kan nanti setiap tahun ada audit. Jadi ada audit eksternal yang dilakukan oleh badan sertifikasi setiap tahun gitu. Nah, masa berlaku sertifikat itu 3 tahun. Setelah 3 tahun kita harus renewal istilahnya. Kadang-kadang di renewal itu ada perubahan standar baru. Nah, perubahan standar baru itu kita harus update lagi terhadap standar itu. Misalnya di tahun 2008 itu ada standar namanya standar 2008. Itu menekankan pada produk bagus. Produk bagus itu atau quality product ya, atau quality services. Tapi di 2015 bergeser, tidak hanya quality services atau quality product, tapi sustainability atau keberlangsungan. Percuma produk bagus kalau tidak berlanjut gitu. Sehingga kemudian standar baru ini standar yang disebut dengan sustainability.
Jadi itu nanti kegiatannya. Jadi Pak Ya, Bu Rahma akan diaudit setiap tahun dan itu diarahkan untuk bisa mencapai standar BAN PT yang paling enggak ya kalau unggul gitu, kita akan membuatnya menjadi unggul. standarnya internasional gitu nggak Pak? Kan karena sudah berafiliasi dengan negara. Nah, jadi mungkin itu Pak Fik ya, tambahan yang belum kita kirimkan ke Pak Fik, ya. Karena ini bagian dari kegiatan konsultansi, pengembangan dan penerapannya. Nanti untuk kegiatan sertifikasinya, yang itu akan dikirimkan proposal berikutnya, yang kisarannya angkanya sekitar 50-an yang tadi disampaikan oleh Pak Prof. Ada, cuman lupa saya ngirim. Mungkin besok pagi kirim. Saya biasanya kalau ngirim ke Bu Rahma itu subuh. Kalau Bu Rahma sudah 7:30. Saya ngirim di sini. Mungkin itu Pak Fik nggih. Oke, ya Bu. Nanti saya tunggu ininya rinciannya lagi Bu ya. Yang satunya lagi tuh. Yang sertifikasinya. Iya. Oh iya, kalau itu langsung proposal dari bahasa Inggris. Sudah ada harganya. Harganya IDR kok, bukan US dollar. Sudah di IDR-kan. Oke. Tapi nanti kalau Pak Taufik perlu yang proposal bahasa Indonesia, ya kita bahasa Indonesia. Tapi standar mereka proposalnya pakai bahasa Inggris. Iya. Oke, sekarang kita beri kesempatan ke Pak Purnomo. Mungkin untuk nanti bisa berdiskusi dulu kaitannya dengan mengawal sebagai PPK gitu ya di program kegiatan IAIN kita. Silakan Pak Pur. Oke, baik. Makasih Bu Dr. Siti Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam, Pak Pur. Kok ganteni saya jadi PPK? Niki PPK sak selawase ya. PPK sak selawase. Blenger, Pak, blenger. Baik, Prof, ini terkait dengan apa yang tadi yang sudah disampaikan Bu Dr. Siti Rahma, begitu juga paparan dari Prof. Kami paham bahwa kami juga butuh itu semua, tetapi kebetulan saya ini dipanggil Bu Siti ini ya karena nanti bagian yang terakhir tanda tangan gitu, jadi terpaksa itu tadi. Kebetulan sekarang sudah fungsional, Prof. Jadi saya sudah hanya sebagai koordinator saja. Jadi memang Pak Taufik yang harus kerja keras. Saya kan harus ini. Iya. Nah, sekarang ini koordinator di mana-mana. Siap. Baik. Ya, mungkin ada sedikit yang mungkin saya bisa tanyakan ke Prof gitu sehingga dari pertanyaan-pertanyaan ini membuat saya juga tetap senyum karena memang selama ini kalau terkait dengan pengadaan ini agak sedikit ngeri-ngeri sedep gitu ya, ngeri-ngeri sedep gitu. Nah, apalagi saya belum pernah lihat proposalnya itu modelnya kayak apa, ininya kayak apa semua. Ya, yang tadi saya dengar dari Pak Taufik yang tadi, yang disampaikan itu tadi gitu ya. Tentunya saya yang dikasih amanah tahun ini sebagai PPK, karena kebetulan PPK itu berdasarkan surat edaran Sekjen karena perubahan dari PMA nomor 6 tahun 2020 tentang pejabat pembenaran di lingkungan Kementerian Agama yang lagi diperbaiki. Nah, itu kan semua kemarin dirubah untuk PPK itu harus dijabat oleh fungsionalis ya APKPBN atau peranata keuangan yaitu tadi. Nah, kebetulan kami masih dipercaya untuk situ, Prof. Nah, terkait kegiatan-kegiatan tadi, memang sebenarnya kalau tadi disebutkan ada ini, apakah kegiatan itu swakelola atau kegiatannya memang tetap harus menggunakan penyedia dengan mekanisme PL, pengadaan langsung di situ tadi. Pengadaan langsung atau penunjukan langsung, Prof? Penunjukan langsung ya? Kalau penunjukan langsung itu sebetulnya terkait dengan masalah darurat atau force majeure, terus mungkin terkait dengan ini, Prof. Yang bisa membuat itu hanya
itu saja, itu masuk kategori sebagai penunjukan langsung. Tapi kalau pengadaan langsung kan beda kan di situ. Tanpa konteks. Ya pengadaan langsung berarti. Saya juga nggak apa, Ya. Pak Pur. Ya, karena memang ada bedanya sedikit gitu, Prof. Iya, betul, Ya. betul. Ya. Ya. Kalau Jadi COVID ini banyak penunjukan langsung ya, belanja. ya, karena dia dianggap sebagai bencana, kalau Betul. nunggu prosedur pengadaan yang bertele-tele ya kelamaan gitu, Prof, gitu ya. Oke, baik, Prof. Minimal tadi saya sudah ada sedikit gambaran bahwa kegiatan ini bukan swakelola, tapi dengan ini penyedia atau kontraktual ke situ. Nah, tetapi walaupun dengan kontraktual, itu tetap kita juga membutuhkan detail yang tadi disampaikan Pak Taufik, itu artinya spesifikasinya gitu ya. Spesifikasi. Ya, nanti ada RAP-nya. Iya, di spesifikasinya kira-kira apa saja yang kegiatan ini tadi. Nah, terus berikutnya lagi mungkin yang ingin saya tanyakan itu Prof. Nah ini kan kalau PL ya itu kan tetap harus survei. Berarti nanti yang dijadikan dasar harga survei memang langsung yang itu tadi, Prof, itu ya? Iya. Ya, nanti, pengalaman saya biasanya ada ini ya, ada proses tawar-menawar gitu biasanya. Ya. Bisa turun 1 juta, turun 500 gitu. Ya, nanti pada saat sudah pemasukan dokumen, nanti kan ada proses nego memang ada. Ya, tapi maksud saya pada saat PPK dan timnya menyusun HPS itu yang pertama dibutuhkan itu kan ini, Prof. Survei harga itu tadi gitu. Karena nanti pada saat diaudit kami juga ditanya, Pak Pur kok bisa naruh harga sekian ini dasarnya dari mana? Nah, surveinya modelnya kalau misalnya kita bisa menghitung nanti teknisnya survei kayak apa sih, apalagi ini barang ini penyedianya misalnya dari Malang gitu. Nah, sehingga kami juga bisa mendapatkan akses yang di situ, sehingga pada saat pemeriksaan itu akan aman semua di situ, Prof, itu ya. Betul. Harus aman. Ya, artinya terkait. Nah, saya yakin dan percaya karena Prof ini adalah senior kita dan paham betul terkait dengan bagaimana mekanisme proses pelaksanaan pembayaran dalam APBN itu tadi. Saya rasa Prof sudah lebih mumpuni daripada kita karena saya sendiri kagum seandainya kami mempunyai Warek 2 kayak beliau, betapa bahagianya di situ. Artinya punya panglima yang hebat kan di situ. Nah, bukan berarti Pak Haji Musa tidak hebat gitu. Artinya lebih hebat, Pak Bos. Ya, dari ke situ. Ya, jadi maksud saya nanti mungkin jika kami Prof misalnya mengalami kesulitan pada saat kita akan membuat HPS, Prof itu kan nilai sebegitu, itu sudah termasuk dengan PPN dan keuntungan gitu ya, Prof ya? Ya, PPN, ya termasuk PPN. Ya, artinya nilai sebegitu sudah itu tadi. Karena biasanya Bu Siti itu aneh, Prof. Kaget-kaget, ini saja Pak Pur. Nah, terus begini, loh Bu, itu nggak bisa begitu. Nah, itu harus ada ini, kaget-kaget itu kurang. Ya iya, lawang namanya usul anggaran nggak pernah survei dulu, ya jelas kurang. Itulah fungsinya survei, biar kita tidak kekurangan. Nanti tinggal kita tambahin dengan PPN dan keuntungan atau biaya overhead dan lain sebagainya gitu, Prof ya. Nah, jadi itu PPN-nya juga lumayan itu. Senilai segitu tuh PPN-nya sekitar 13-14 jutaan itu. Ya, yang jelas kalau ini Prof, kalau masih di bawah 200, artinya kan penyedia itu boleh siapa saja. Ya. Selama dia mempunyai kualifikasi untuk pekerjaan itu tadi gitu ya. Tetapi kalau dia di atas 200 tentunya mengalami kesulitan karena harus pengusaha yang di mana pimpinannya harus putra daerah asli Papua. Nah, ini yang mesti harus iya, karena di dalam PP 19 tahun 2019 atau berapa itu kan pengadaan di atas 200 juta itu boleh PL tetapi harus pengusaha Papua, Prof. Iya.
Itu yang Halo? berbeda dengan tempat lain ya? Iya, jadi kami bisa sampai kalau nggak salah sampai 1 miliar atau lebih, tapi dengan syarat yaitu direkturnya itu harus putra asli Papua gitu ya. Itu bisa Makanya pada saat pengadaan di atas 200, nah makanya tadi saya tanyakan sama Prof, mudah-mudahan nilai sebegitu itu sudah termasuk PPN dan keuntungan perusahaan serta biaya overhead jika ada kan di situ tadi ya. Sudah. Sehingga nanti kami tidak harus ini kalau sudah Papua lagi sulit untuk mencarinya, Prof. Untuk mencari apakah betul perusahaan itu memang bergerak di bidang itu. Nah, ujung-ujungnya nanti kami kalau pemeriksaan babak belur nanyanya susah, tanya Bu Siti apa lagi, Bu Siti yang bengong, ya itu tadi gitu, Prof. Iya, karena mohon maaf kami ini mulai dari Stein berdiri itu termasuk bagian yang selalu diunyak-unyak dengan pemeriksaan situ ya. Kami tidak bermaksud untuk mempersulit, tapi memang itu sudah kenyataannya gitu, Prof. Sehingga harapan kami adalah pada saat pemeriksaan itu semua aman. Ya. Ya, jadi karena di dalam pengadaan sendiri itu kan ada persiapan, ada pemilihan dan pelaksanaan. Nah, artinya tahapan-tahapan itu bisa dilalui dengan baik sehingga nanti apa yang kita niatkan terkait dengan mutu tadi yang tata kelola yang memang sudah menjadi kewajiban sebuah perguruan tinggi itu kita juga menjadi nyaman itu, Prof. Nah, mungkin hanya itu saja sementara dari saya, Prof. Nanti dalam perjalanannya, nanti saya bisa tambah. Tetapi Bu Siti, Bu Dokter, saya sampaikan bahwa sekarang ini kami lagi menjadwalkan untuk pembuka blokir dan penghematan. Jadi setelah itu semua tuntas, baru kita bisa lakukan revisi. Yang penting Bu Siti masih bisa sabar. Tahu nggih? Iya, bisa sabar karena Pak. Ya, karena begini, yang namanya pengadaan itu idealnya di dalam DIPA harus sudah ada. Nah, kalau di dalam DIPA belum ada, wah itu bahaya juga. Saya rasa Prof. Sugeng belum sudah paham betul itu tadi. Ya, jadi artinya sinyal dari Pak Rektor sudah bagus, Pak Warek 3 juga dengar, tetapi kami mohon untuk sabar sehingga setelah pembukaan blokir, setelah penghematan sudah selesai, nah baru kita lakukan revisi. Nah, untuk konsep-konsep dokumen pengadaan boleh disiapkan, tapi nanti tanggalnya kan tinggal merubah itu tadi. Mungkin itu Prof yang mungkin saya tanyakan, mungkin saya mohon untuk memberikan pencerahan sehingga saya selaku PPK juga dapat melaksanakan tugas dengan baik, biar Bu Siti senyum, dan yang terakhir juga lembaga ini juga senyum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pur. Ini Pak Pur ini adalah satu-satunya PNS yang gajinya naik dari kementerian. Alhamdulillah. Naik tapi hukumnya susah, Prof. Ya, kami akan ikut dan itu sudah kami terapkan, Pak Pur. Siap. Sudah kami terapkan. Misalnya kami sudah terapkan di UIN Banten. Saya ketemu Riyadi. Ini juga beberapa Pak Riyadi. Iya. Pak Riyadi, Kang Dede dulu di perencanaan. Sekarang dia kabak akademik ya. Kalau Kang Dede PPK-nya bangunan, dia kan 4-in-1 ya. Iya. Kan termasuk yang 6-in-1, Prof. Iya, 6-in-1 ya. Banten. Iya. Banten, Surabaya, mana lagi ya? 6-in-1. Jadi ini sudah saya implementasikan, termasuk Siap. model kontraktualnya juga sudah saya gunakan ketika di Banten. Siap, Prof. Siap, baik ya. Sebelumnya saya pakai kerjasama antar lembaga, tapi kerjasama antar lembaga ternyata juga ada kerumitan sendiri gitu. Kalau kerjasama antar lembaga kan bisa nilai berapapun tanpa lelang. Iya. Bidding ya.
Walaupun di atas 200 juta, nggak tahu kalau di Papua ada undang-undang khusus seperti tadi, tapi selama kerjasama antar lembaga bisa berapapun, bisa sampai 1 miliar pun tidak bidding, nggak masalah. Seperti ke tempat kami kedokteran, misalnya kedokteran, dulu kerjasama sama kedokteran Universitas Negeri 11 Maret untuk pembibitan, ya nilainya miliaran, itu cukup kerjasama. Payungnya cukup MOU, kemudian MOU turun ke SPK ya, berat gitu, cukup, tidak pakai. Tapi kalau pihak ketiga kan seperti itu tadi. Kalau konsepnya konsultan, memang di bawah 100 juta penunjukan langsung. Tapi kalau belanja jasa lainnya, ini ceritanya Riyadi ini. Ceritanya Bang Rey. Wah, Pak Sugeng jangan pakai belanja konsultan, pakai belanja jasa lainnya aja, karena menghasilkan software, menghasilkan produk-produk yang disebut software. Itu bisa masuk belanja jasa lainnya, katanya. Akhirnya saya konsultasi ke ITA. Oh iya, pakai jasa lainnya aja. Terus dibuatkan yang BLU itu gitu. Itu pun proposalnya masih keliru, covernya kan 150 juta itu. Iya. Ada yang keliru karena memang ya ini kan format saja dulu. Apakah saya juga mau tahu apakah pakai RM atau pakai PNBP atau BLU. Masih belum tahu kan, dari Bu Rahma kan tidak ada informasi ini nanti uang RM atau uang BLU. Bu Rahma juga, kita belum BLU, Prof. Adanya cuma RM dengan PNBP. Ya, PNBP. Ya. Maksudnya. Ya sebentar lagi kan BLU, sebentar lagi jadi UIN. Proposalnya kan sudah disusun. Aduh, juga. Kelihatannya berat, masih berat, Prof. Untuk BLU. Nah, kalau nyusun proposalnya jangan sendiri. Ya proposalnya disusun lagi oleh konsultan. Nggih, Pak Taufik. Saya mau nanya dikit nih. Ya. Nggih. Ya. Gini Pak Prof, itu kan saya lihat di nilainya yang di draftnya, itu kan ada yang 97 juta dengan yang 99 dalam satu akun ya. Kenapa nggak dijadikan satu paket aja semuanya? Kan kalau dijadikan satu paket kan nilainya masih di bawah 200, 196.200. Masih bisa ya, untuk pengadaan langsung. Kalau bisa begitu nggak apa-apa. Iya, itu pajak jadi saya juga kecil, Pak Taufik. Iya, jadi nanti di rincian yang tadi masuk di dalam item kontrak aja. Jadi yang rincian itu masuk ke item data, tapi di dalam DIPA kami tetap bahasanya nanti pengadaan konsultan implementasi sistem manajemen mutu. Tetap pakai kalau konsultan nanti kena yang belanja konsultan yang di bawah 100 juta, Pak Taufik. Atau ini iya pengadaan jasa lainnya aja. Saya jelaskan aja yang penting pengadaan jasa lainnya implementasi sistem manajemen mutu ya kan. Jadi satunya nanti satu paket dengan nilai yang 196.200 saja. Jadi nanti item yang masing-masing yang kayak dokumen, terus yang 3 kegiatan itu masuk di dalam item RAP-nya. Kalau begitu bagaimana? Bisa, saya kira bisa. Soalnya kalau 2 begitu pajaknya juga lebih besar, Pak Taufik. Iya benar. Lebih besar. Benar. Pak Prof. Ya. Ya, Prof. Jadi kan begini sebenarnya, ini kita cerita sebenarnya saya. Sebetulnya pengadaan itu bisa dikategorikan penyedia belanja jasa lainnya. Belanja jasa lainnya atau belanja jasa konsultansi non-konstruktif itu sebetulnya ini. Tapi sebenarnya kalau dia software aplikasi itu sebetulnya mengarahnya ke jasa konsultansi non-konstruksi itu, Prof. Iya. Nah, cuman setiap kami mendownload SDP standar dokumen pengadaan terkait dengan jasa konsultansi non konstruksi itu memang tidak pernah ada. Nah, sebetulnya terkait dengan belanja jasa lainnya itu kan terkait konstruksi, terkait dengan pemeliharaan, terkait dengan hobi. Sebetulnya kalau aplikasi itu di dalam Perlem LKPP nomor 9 itu ada tabel-tabel sebetulnya, Prof. Ya mudah-mudahan, cuman kami kemarin
karena setiap kita download itu SDP yang terbaru terkait dokumen SDP-nya itu belum ada, ya memang kita pakai jasa penyedia lainnya itu tadi, karena memang mengalami kesulitan itu tadi gitu. Nah sebetulnya kalau yang benar kalau dia ada aplikasinya itu tadi harusnya menggunakan jasa konsultansi non konstruksi itu tadi. Kalau di dalam tabel yang dibuat oleh LKPP gitu, Prof. Nah tapi kalau tadi misalnya sudah dipakaikan itu ya Bismillah aja. Nanti kalau ada pemeriksaan kan ya yang penting itu paham dulu itu, Prof. Nanti kalau penting jawabnya kan itu iya. Saya tanyakan dulu ke teman-teman nanti. Ya, kemarin akhirnya karena kemarin itu pada saat kan kemarin juga ada itu, Prof. Ada yang termasuk Bu Siti, Roma itu juga punya aplikasi, terus juga teman TIPD itu juga. Nah, karena kami juga masih kesulitan untuk mendownload atau mencari SDP berdasarkan PP 16 tahun 2018 dengan jasa konsultansi non konstruksi, nah itu juga tidak pernah keluar ya. Akhirnya kita terpaksa menggunakan itu tadi, menggunakan belanja jasa lainnya itu tadi, Bro. 29 itu ya. Ya ini kami hanya itu tadi gitu. Tapi kan di dalam kegiatan itu bukan hanya aplikasi saja, bukan hanya software saja, ternyata ada dalam bentuk kegiatannya. Pak Taufik, nah jadi begini, apakah di dalam DIPA, RKKL, itu bisa dipaketkan gitu loh? Kalau untuk kayak kemarin aplikasi saya paketkan juga, ya kan? Biasanya sih mereka minta data dukungnya, cuma kalau data dukungnya sudah lengkap itu nggak masalah, ya kan sama seperti kayak kita belanja modal kan kita satunya paket. Itu yang saya maksud tadi, jadi dijadikan satu, jadi nanti rinciannya ada di dalam penawaran sama di dalam HPS. Nah, cuma di dalam DIPA kita udah nggak usah jabarkan lagi. Saya ada kirim juga Pak, tornya di Bapak coba buka dulu, Bapak lihat. Di WA. Sudah malam, jadi buka kurang seru lagi. Prof. Nah, artinya sekaligus mau arahan ini, Prof. Ya. Kalau di dalam pengadaannya, bisa nggak tetap nilainya itu gelondongan pakai tadi, tetapi di dalamnya detail, dianggap saja spesifikasinya, itu dijelaskan semua di situ. Di dalam ini misalnya kegiatan ini dengan spesifikasi ini, tapi nilainya tetap satu saja gitu ya. Sehingga nanti akan lebih luas untuk itu tadi gitu ya. Iya, nanti kita akan susun RAB Pak Pur. Jadi itu itu untuk kegiatan ini aja, untuk kegiatan di perencanaan, tapi siap. Pada prosesnya nanti kita mesti pakai RAB. Diminta RAB. Siap. Baik. Ya. Baik, Prof. Saya rasa kalau dengan Prof Sugeng insya Allah aman deh. Kan kita senior. Jadi ya nanti kalau nanti sudah dikirim sudah detail itu kan, nanti kalau misalnya saya ada kurang paham kan tinggal lapor sama Bu Dr. Siti Rohmah. Nah, artinya sehingga nanti sudah itu tadi sudah ada arahan-arahan lanjutan gitu. Saya rasa saya nggak tambah lagi, Prof. Saya yakin aja kalau Prof yang ini nanti aman lah. Nanti Pak Pur. Nanti siap, Prof. Oke. Ya baik, Bu Dr. Siti Rohmah, saya rasa dari saya cukup, dan saya untuk beliau terkait dengan itu ya yang jelas beliau kan masternya terkait dengan keuangan, jadi perencanaan dan keuangan dari dulu, jadi beliau masih hafal gitu. Apalagi sekarang juga jadi asesor, jadi sudah terbiasa mengaudit orang kan di situ. Baik, makasih Prof atas pencerahannya. Ya, dan mohon juga untuk bantuannya sehingga nanti dalam pelaksanaan terkait dengan pada saat pelaksanaan pengadaannya semua juga berjalan dengan baik. Terima kasih. Dari ujung timur saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada gambar Semar, Bagong, Petruk gitu di Jayapura ternyata ya. Masa no. Oke, terima kasih Pak Pur. Juga sudah langsung berdiskusi dengan Pak Prof. Sugeng. Jadi kalau kami memang di tim di LPM ini kan ibaratnya kita punya mimpi pengen melakukan sesuatu untuk sistem pelaksanaan manajemen mutu gitu ya. Nah, yang berkaitan dengan ibaratnya itu pelurunya yang harus dijalankan itu ya kami minta bantuan kepada Pak Taufik, Pak Pur yang nanti mengiring jadwalnya ini, dan alhamdulillahnya kita bersyukur sekali bertemu dengan Pak Prof. Sugeng ini merupakan sebuah anugerah tadi yang seperti disampaikan Pak Pur. Jadi insya Allah aman. Makanya saya terus terang aja nanti kami yang siap bekerja sebagai teamwork-nya untuk bersama-sama gitu ya. Kemudian di awal-awal berkaitan dengan pendanaannya ya saya mengandalkan Pak Taufik sama Pak Pur. Gitu aja intinya Pak Prof. Nanti bisa langsung berkonsultasi dengan Pak Prof. Sugeng. Oke, saya kira itu ya. Mungkin masih ada lagi apa yang kira-kira belum kita diskusikan ya di kesempatan ini. Pak Fik masih ada, Pak Fik? Sementara cukup. Nanti kalau ini kan saya komunikasi lagi dengan Pak Sugeng, Pak. Ya. Dari saya cukup, Bu. Dari saya cukup. Jadi nanti saya kira teman-teman Pak Taufik di perencanaan yang sudah melaksanakan lebih dulu dari kita gitu ya. Tadi sudah disampaikan Pak Prof. Sugeng juga, saya yakin nanti Pak Taufik bisa lah untuk punya jejaring dengan teman-teman yang sudah melaksanakan itu gitu ya. Jadi bagaimana Pak Prof. Sugeng, apakah sudah ini kesempatan kita hari ini untuk berdiskusi? Sudah lengkap Sudah, atau masih ada yang nggak perlu tahu, Pak. kita diskusikan? Pak Marek mungkin ada ini, masukan Pak Marek. Pak Warek terakhir aja langsung. Pak Marek satu. Pak Warek terakhir. Gimana? Pak Warek terakhir. Kalau gitu ini terakhir untuk Pak Warek. Ya, oke, Pak. Saya tidak ada sudah. Cukup, Bu Rama. Oke. Orang yang membuka dan Baik. menutup, Kak. Oh ya, baik Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah gitu ya, kita sudah dapat titik terang dan saya rasanya hari ini ya tadi yang dibilang Pak Pur, saya sudah bisa mulai tersenyum gitu ya ketika apa namanya cahaya-cahaya cerah itu sudah semakin cerah gitu ya. Jadi dari sejak saya diamanai di LPM itu saya terus terang saja saya berpikir keras bagaimana pelaksanaan SPMI di penjaminan mutu di kampus ini bisa berjalan dan kita bisa bersistem ya, karena kalau tidak bersistem itu nanti ya siapa yang memegang di situ, kalau bagus-bagus, kalau enggak kita masih meraba-raba akan kesulitan. Nah ini alhamdulillah kesempatan ini kita sudah bisa berdiskusi dan menghasilkan satu titik terang yang bagus sebagai sebuah rencana kerja ya, rencana program kegiatan yang insya Allah di tahun ini kita akan bisa laksanakan dan saya siap tadi dengan Pak Pur harus menunggu karena ini juga dianggarkannya bukan di tahun anggaran yang kita usulkan dari 2020 ya, jadi sudah lewat anggaran waktu kita mengusulkan, makanya kami akan siap, pokoknya saya manut aja nanti Pak Taufik sama Pak Pur mengatur bagaimana pelaksanaan penganggaran di program ini untuk kita tetap bisa terlaksana. Saya kira itu Bapak Ibu, jadi alhamdulillah ya dengan sinergi yang sudah kita bangun seperti ini, alhamdulillah menjadi satu energi yang besar buat kita semua untuk mengusung YIN Fatahul Muluk Papua menjadi lembaga yang lebih baik ke depannya insya Allah. Saya kira itu dari saya tadi karena pembukanya Pak Warek dan penutupnya juga Pak Warek. Mungkin dari saya yang mengantarkan musyawarah di Zoom meeting kita pada malam hari ini. Jadi kalau di Papua ini sudah jam 21.49. Saya bisa membaca dari jamnya Pak Prof juga di belakang itu juga. Yang di sana baru jam 8 kurang. Kurang masih. Nah, baru jadi ya, ini teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih Pak Amris, Bu Jumria, yang tadi belum saya sebut-sebut ini belum bertanya
belum bersua, maksudnya belum bersua dengan kita di Zoom meeting hari ini, ya paling tidak kita sudah mengerti ya arah apa yang nanti akan kita laksanakan. Saya kira dari saya cukupkan sekian. Saya kembalikan ke Pak Warek 1, Pak Dr. Haji Talabudin yang akan menutup sekaligus memberi bermunajat doanya bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah kita agendakan nanti bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Pak Prof. Sugeng, Pak Taufik, Pak Purnomo, juga semua teman-teman. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Warek 1. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah sama-sama berdiskusi. Terima kasih kesediaan Prof, Pak Purnomo, Pak Taufik, Ibu Siti dengan rekan-rekan yang lainnya. Alhamdulillah. Mic-nya kurang dekat Pak Warek. Oh, gitu. Mic-nya yang ini didekatin. Ya. Nah, setidaknya ada kesepakatan, mudah-mudahan kesepakatan atau gambaran-gambaran yang tadi sudah disampaikan tadi, mohon untuk kemudian ditindaklanjuti. Tentu harapan kami sebagai penanggung jawab secara keseluruhan dalam rangka pengembangan lembaga yang diamanatkan oleh rektor, tentu sangat berharap, apalagi sudah mendapat sinyal positif dari rektor untuk kemudian kegiatan ini atau program ini harus di follow up, setidaknya dilaksanakan pada tahun ini. Ya, harapan kami tentunya harapan besarnya ada pada teman-teman di LPM, kemudian kedua dukungan kerjasama yang sinergi antara LPM dengan teman-teman di perencanaan dalam rangka untuk bisa memunculkan merealisasikan kegiatan pada tahun ini. Ya, mudah-mudahan harapan kita nanti pada saat revisi itu bisa tidak harus lama. Ya, waktu saya diskusi dengan Rektor itu setidaknya harapan kita mudah-mudahan akhir bulan 2 ini itu sudah bisa kita realisasikan kegiatan ini. Mudah-mudahan Pak Prof. Sugeng dengan Prof. Sulihin bisa sehat selalu. Mohon membantu agar supaya ya harapan kita tentunya lembaga kita ini ke depan ya setidaknya sejajar dengan yang lainnya, memiliki manajemen yang bisa terukur. Dari situ juga bisa mempengaruhi juga merubah kultur atau budaya kerja yang ada di dalam yang tadinya kemudian bersifat ya biasa-biasa saja, pasif dengan keadaan yang ada, ya dengan pola manajemen baru ini bisa merubah semangat baru, ya harapan baru, sehingga lembaga kita itu bisa sejajar lah dengan lembaga-lembaga yang ada di Indonesia. Ya, lebih bersyukur kalau disejajarkan dengan lembaga-lembaga di dunia internasional. Saya pikir itu. Terima kasih sekali Prof. Malam ini sudah hadir bersama kita, teman-teman di perencanaan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Pur, terima kasih Pak Pak Taufik. Intinya saya sebagai penanggung jawab berterima kasih. Pada hari ini impian saya juga sama dengan impian LPM juga. Ya, ingin lembaga ini bisa berjalan baik, punya manajemen yang berstandar, bisa terukur, sehingga dengan pola seperti itu kan ya lembaga kita bisa dikenal juga itu. Saya pikir demikian dari saya, Prof. Mudah-mudahan bisa direalisasikan dalam waktu dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Warek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Dungo. Basa Malangin dungo. Pak Warek. Dungo. Pak Warek putus Pak Warek. Screenshot. Atau biar barokahnya lebih, ini kita minta kesempatan hari ini untuk Pak Prof. Sugeng yang menutup sekaligus membacakan doa untuk kita bersama. Saya nggak valid kalau berdoa, Bu. Valid. Loh, Pak Warek ini apa? Putus memang. Okay.
Ya, saya kira Kelihatannya sengaja diputus ini. kita Wah, sekarang ini pada muncul ini barusan ya, malah. gimana? Ini Pak Anggit, Budian, Pak Amris baru muncul ya. Deh. Tadi sudah ada. Tangi turu. Cuman gambarnya nggak ada. Di sana Tangi turu ya, Pak. Masih Sudah terang, Prof. Oh, sudah terang. Ya. Ya, rintik-rintik aja. Saya kira kita akhiri dengan bacaan Al-Fatihah aja. Siap, siap. Ya, cukup. Oke. Dari jam 20 ya untuk waktu Indonesia Timur ya. Hari ini saat ini sudah menunjukkan 21.56, jadi hampir 2 jam untuk kita bisa berdiskusi bersama-sama. Pak Prof Sugeng tentunya juga perlu istirahat karena beliau dari jadwal pagi jam 6 di Malang itu sudah telepon saya tadi. Jadi saya jam 8. Jadi beliau sudah mengingatkan untuk hari ini gitu, malah saya yang salah fokus. Saya kira